Shalom, berjumpa lagi dalam channel YouTube saya, Marsius Gaibu. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang administrasi gereja baru. Dan dalam mata kuliah administrasi gereja baru ini terdapat 6 dimensi. Dimensi yang pertama itu yaitu Alkitab, teologi dan doktrin. Dimensi yang kedua yaitu dimensi kebijakan. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Dimensi yang keempat yaitu dimensi budaya organisasi. Dimensi yang kelima yaitu dimensi ekologi administrasi gereja baru. Dan dimensi yang keenam yaitu dimensi evaluasi kinerja. Oke, sebelum masuk dalam video, jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Alkitab merupakan sarana penting dalam kehidupan iman Kristiani. Alkitab yang juga menjadi dasar kehidupan spiritual umat Kristen, mula-mula menjadi dasar bagi kehidupan semua umat Kristen di berbagai zaman. Alkitab adalah kitab yang paling istimewa yang pernah ditulis. Alkitab adalah sebuah buku ditulis oleh manusia dan diilhamkan oleh Allah. Alkitab ditulis sekitar jangka waktu 1500 tahun dalam 3 bahasa, yaitu Ibrani, Aram atau Aramik, dan Yunani. Alkitab memiliki satu tema utama, Yesus Kristus. Ini tidak akan mungkin terjadi jika Alkitab tidak memiliki seorang penulis yang maha tinggi, Roh Kudus Allah. Roh Kudus mengilhami orang-orang pilihannya untuk menulis Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teologi atau kadang disebut ilmu agama adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Para teolog berupaya menggunakan analisis dan argumen-argumen rasional untuk mendiskusikan, menafsirkan, dan mengajar dalam salah satu bidang dari topik-topik agama. Teologi adalah studi atau ilmu mengenai Allah dan sifat-sifatnya, serta hubungannya dengan manusia dan alam dan semesta alam. Istilah teologi berasal dari 2 istilah bahasa Yunani, theos dan logos. Theos berarti Allah dan logos berarti perkataan, firman, wacana, ilmu. Secara singkat, teologi berarti pembicaraan secara rasional tentang Allah dan pekerjaannya. Teologi Kristen adalah bidang studi yang berusaha untuk menyampaikan pernyataan yang berhubungan secara logis tentang doktrin-doktrin iman Kristen, yang terutama berdasarkan Alkitab, ditempatkan dalam konteks kebudayaan pada umumnya, dikalimatkan dalam bahasa masa kini, dan berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan. Teologi harus ada hubungannya dengan kehidupan dan bukan hanya dengan kepercayaan. Iman Kristen mempunyai amanat yang dapat membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah yang praktis. Namun demikian, teologi tidak terutama menaruh perhatian pada aspek-aspek yang praktis. Efek atau penerapan praktis dari suatu pengajaran merupakan akibat dari kebenaran ajaran tersebut dan bukan sebaliknya. Doktrin adalah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan, serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Secara singkat, doktrin ialah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu seperti memobilisasinya. Doktrin adalah sebuah ajaran yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya dengan tujuan tertentu. Doktrin biasa diberikan untuk
memberikan karakter khusus dan khas kepada seseorang atau suatu golongan tertentu. Doktrin Kristen atau Kristiani tentang Tritunggal atau Trinitas, kata Latin yang secara harfiah berarti tiga serangkai, dari kata trinus, rangkap tiga, menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi atau hipostasis yang sehakikat, Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi. Doktrin agama adalah suatu ajaran yang didasarkan pada suatu agama tertentu dengan nilai dan norma yang ada di dalam agama tersebut. Ketika suatu doktrin agama telah melekat dalam diri individu atau kelompok, maka doktrin tersebut akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan juga mempengaruhi perilaku dari individu atau kelompok itu sendiri. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termaksud identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah manajemen tersebut biasanya diidentikan dengan dunia bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan pribadi atau organisasi bisa tercapai. Manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun yang mengatur, merumuskan, dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen disebut manajer. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini dapat diartikan sebagai fungsi seorang manajer yang mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan dan melihat bahwa itu dilakukan dengan secara sebaik mungkin. Kepemimpinan adalah cara-cara pemimpin memengaruhi, mengajak, meyakinkan, mengatur, dan memperdayakan orang-orang yang dipimpin untuk memahami, menyikapi, dan memiliki visi dan misi bersama, sehingga seluruh jajaran digetarkan dan digerakkan untuk ikut serta memberikan yang terbaik bagi terwujudnya visi dan misi bersama
atas dasar falsafah dan sistem nilai yang dianut. Gereja ada dan menata dirinya untuk dunia, untuk kesaksian dan pelayanan kepada dunia. Inilah yang dikenal dengan tugas panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ketiga tugas panggilan ini dilakukan supaya gereja dapat bertumbuh, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang dibutuhkan untuk terus bersaksi dan melayani dunia, kepemimpinan dalam organisasi gereja sangat dibutuhkan karena adanya kebutuhan pertumbuhan gereja dalam melaksanakan tugas panggilannya. Di dalam gereja, Allah sendirilah yang menjadi pusat semua pemimpin. Segala kuasa ada di tangan Dia, yaitu Yesus Kristus, yang kepadanya telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Dan karena itu, semua pemimpin tidak boleh mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, melainkan berdasarkan diri pada kuasa atau otoritas dari Allah. Allah sendiri yang memanggil dan memilih semua pemimpin dalam gereja menjadi pelayan-pelayan untuk membangun persekutuan jemaat. Kita menerima panggilan dan pilihan itu sebagai karisma atau karunia atau talenta, dan bukan kapasitas atau karena kompetensi pribadi kita. Oleh sebab itu, para pemimpin harus memimpin dengan rendah hati seperti hamba yang melayani. Karena para pemimpin adalah orang-orang terpanggil, maka di dalam gereja sebenarnya tidak ada istilah karir. Karena para pelayan adalah orang-orang yang memenuhi panggilan. Mereka bukan orang-orang yang mengejar profesi, melainkan orang-orang yang melakoni pelayanan. Pemahaman ini berlaku bukan hanya untuk pendeta, penatua, dan syamas, tetapi juga untuk mereka yang bekerja selaku pengurus apapun dan pengerja di dalam gereja. Mereka memahami dirinya sebagai pelayan-pelayan dalam keseluruhan pelayanan gereja. Pemimpin dalam gereja harus menerapkan otoritas dan kekuasaan dari Allah, bukan otoritas dan kekuasaan dari diri pelayan. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami karakteristik budaya suatu organisasi, dan tidak terkait dengan apakah karyawan menyukai karakteristik itu atau tidak. Budaya organisasi adalah suatu sikap deskriptif, bukan seperti kepuasan kerja yang lebih bersifat evaluatif. Kepuasan kerja berusaha mengukur respons afektif terhadap lingkungan kerja, seperti bagaimana karyawan merasakan ekspektasi organisasi, praktik-praktik imbalan, dan sebagainya. Kebiasaan, tradisi, dan cara umum dalam melakukan segala sesuatu yang ada di sebuah organisasi saat ini merupakan hasil atau akibat dari yang telah dilakukan sebelumnya dan seberapa besar kesuksesan yang telah diraihnya pada masa lalu. Hal ini mengarah pada sumber tertinggi budaya sebuah organisasi para pendirinya. Secara tradisional, pendiri organisasi memiliki pengaruh besar terhadap budaya awal organisasi tersebut. Pendiri organisasi tidak memiliki kendala karena kebiasaan atau ideologi sebelumnya. Ukuran kecil yang biasanya mencirikan organisasi baru lebih jauh memudahkan pendiri memaksa visi mereka pada seluruh anggota organisasi. Proses penyiptaan budaya terjadi dalam 3 cara. Pertama, pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepikiran dan seperasaan dengan mereka. Yang kedua, pendiri melakukan indoktrinasi
dan menyosialisasikan cara pikir dan berperilakunya kepada karyawan. Dan yang ketiga, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Budaya organisasi mewakili sebuah persepsi yang sama dari para anggota organisasi, atau dengan kata lain, budaya adalah sebuah sistem makna bersama. Karena itu, harapan yang dibangun dari sini adalah bahwa individu yang memiliki latar belakang yang berbeda atau berada di tingkatan yang tidak sama dalam organisasi akan memahami budaya organisasi dengan pengertian yang serupa. Sebagian besar organisasi memiliki budaya dominan dan banyak sub budaya. Sebuah budaya dominan mengungkapkan nilai-nilai inti yang dimiliki bersama oleh mayoritas anggota organisasi. Ketika berbicara tentang budaya sebuah organisasi, hal tersebut merujuk pada budaya dominannya. Jadi, inilah pandangan makro terhadap budaya yang memberikan kepribadian tersendiri dalam organisasi. Subbudaya cenderung berkembang di dalam organisasi besar untuk merefleksikan masalah, situasi, atau pengalaman yang sama yang dihadapi para anggota. Subbudaya mencakup nilai-nilai inti dari budaya dominan ditambah nilai-nilai tambahan yang unik. Jika organisasi tidak memiliki budaya dominan dan hanya tersusun atas banyaknya subbudaya, nilai budaya sebagai sebuah variabel independen akan berkurang secara signifikan, karena tidak akan ada keseragaman penafsiran mengenai apa yang merupakan perilaku semestinya dan perilaku yang tidak semestinya. Aspek makna bersama dari budaya inilah yang menjadikannya sebagai alat potensial untuk menuntun dan membentuk perilaku. Itulah yang memungkinkan seseorang untuk mengatakan, misalnya, bahwa budaya Microsoft menghargai keagresifan dan pengambilan risiko, dan selanjutnya menggunakan informasi tersebut untuk lebih memahami perilaku daripada eksekutif dan karyawan Microsoft. Tetapi kenyataan yang tidak dapat diabaikan adalah banyak organisasi juga memiliki berbagai subbudaya yang bisa memengaruhi perilaku anggotanya. Budaya organisasi yang merupakan suatu sistem dengan adanya sekelompok manusia. Yang membedakannya dengan organisasi lainnya yang memiliki karakteristik tertentu. Perkembangan budaya di dalam gereja yang mempengaruhi itu harus dikontrol agar tetap menyesuaikan pedoman kitab suci dan tradisi yang ada. Karena budaya yang berkembang di dalam lingkup setiap organisasi akan berbeda dan akan mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Budaya organisasi sangat penting dalam suatu organisasi karena merupakan pedoman dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam organisasi. Sebagai ciri khas organisasi, menumbuhkan komitmen dan dapat mempersatukan organisasi dengan standar-standar yang tepat bagai anggota organisasi. Menurut Denison, sebagaimana dikutip oleh Fox, menekankan dampak positif dari budaya yang kuat pada keefektivitasan kinerja organisasi. Karena dengan adanya kesepakatan sistem kepercayaan, nilai dan simbol yang dipahami bersama oleh semua anggota organisasi akan memudahkan
tercapainya konsensus dalam pelaksanaan kerja terkoordinasi. Budaya organisasi sebagai penentu kemajuan setiap jenis organisasi manapun. Ekologi administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan memengaruhi administrasi, yaitu politik, ekonomi, budaya, teknologi, keamanan, dan sumber daya alam. Peran suatu masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam atau tentram atau tertib jelas sangat memengaruhi jalannya roda pemerintahan. Sebaliknya, administrasi negara juga akan memengaruhi faktor-faktor lingkungannya dengan jalan membina, menata, dan memproses kelangsungan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan mempunyai batas dan isi tertentu. Secara praktis, ruang lingkungan dapat ditentukan oleh faktor alam, sosial, dan sebagainya. Secara teoretis, batas lingkungan sulit untuk ditentukan. Adapun administrasi secara sempit berasal dari kata administratie, bahasa Belanda, meliputi kegiatan catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, pembuatan agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam arti sempit tersebut, administrasi adalah kegiatan yang bersifat tulis-menulis. Dengan demikian, administrasi dapat dipandang sebagai kegiatan tata usaha, seperti mengetik, mengirim surat, dan menyimpan arsip. Dalam arti luas, administrasi meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tinjauan ekologi terhadap perkembangan administrasi berarti tinjauan yang mencoba menerangkan hubungan antara lingkungan tempat administrasi itu tumbuh dan berkembang dengan administrasi yang dianggap sebagai organisme hidup. Dengan kata lain, tinjauan ekologi ini menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap administrasi dan sebaliknya. Dan pengaruh tersebut memberikan ciri khas pada administrasi. Ciri-ciri dari faktor ekologi menyebabkan adanya perbedaan administrasi di suatu daerah tertentu dengan daerah lain, walaupun masing-masing berada di suatu negara. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan demikian, ekologi merupakan disiplin baru dari biologi yang merupakan mata rantai fisik dan proses biologi serta bentuk-bentuk yang menjembatani antara ilmu alam dan ilmu sosial. Ekologi juga merupakan cabang ilmu yang mendasari ilmu-ilmu yang berkembang dan selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dengan lingkungan. Oleh karena itu, ekologi dijadikan sebagai dasar pengetahuan lingkungan. Dimensi ekologi adalah dimensi lingkungan alam yang menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan aset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis, yaitu tercegahnya terjadinya konflik sosial
preservasi keragaman budaya, serta modal sosio-kebudayaan termasuk dalam hal perlindungan terhadap suku minoritas. Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim, atau individu. Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja. Evaluasi kinerja dapat pula dilakukan terhadap proses penilaian, review, dan pengukuran kinerja. Richard Henderson mengemukakan bahwa satu set standar kinerja melukiskan hasil-hasil yang harus ada setelah penyelesaian suatu pekerjaan dengan memuaskan. William dan Jordan mengemukakan standar kinerja merupakan benchmark atau tolak ukur untuk mengukur kerja karyawan. Sedangkan menurut Wirawan, standar kinerja adalah tolak ukur minimal kinerja yang harus dicapai karyawan secara individual atau kelompok pada semua indikator kinerjanya. Dimensi kinerja atau kriteria kinerja adalah berbagai elemen dalam pekerjaan yang dianggap memiliki andil dalam keberhasilan pelaksanaan pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Dengan mengetahui dimensi-dimensi kinerja dari suatu pekerjaan, kita bisa mengembangkan standar-standar untuk mempermudah proses penilaian kinerja. Fungsi dimensi evaluasi kinerja yang pertama, memberikan balikan kepada pegawai ternilai mengenai kinerjanya. Alat promosi dan demosi, alat memotivasi ternilai, sebagai alat pemutusan hubungan kerja dan merampingkan organisasi, menyediakan alasan hukum untuk pengambilan keputusan personalia, penentuan dan pengukuran tujuan kinerja, konseling kinerja buruk, mendukung perencanaan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, merencanakan dan memvalidasi perekrutan tenaga baru, alat manajemen kinerja organisasi, pemberdayaan pegawai, menghukum anggota. Evaluasi kinerja sangat diperlukan dan merupakan bagian yang esensial dari manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia. Penilaian kinerja pada awalnya merupakan bagian dari kegiatan pengorganisasian dan pengontrolan. Evaluasi kinerja kemudian merupakan bagian dari manajemen kinerja. Untuk mengambil keputusan mengenai sumber daya manusia seperti kenaikan gaji, pengangkatan dalam jabatan, dan pengembangan karir, belum ada alat lain untuk pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia, kecuali evaluasi kinerja. Perlu memahami prinsip-prinsip dasar Total Quality Management mengenai evaluasi kinerja yang dikembangkan oleh Deming. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang pertama membentuk tim, konsultan manajemen sumber daya manusia, manajer sumber daya manusia, supervisor, wakil dari karyawan, analisis pekerjaan, jenis informasi yang dikumpulkan dalam analisis pekerjaan adalah sebagai berikut. Kewajiban dan tanggung jawab, karakteristik yang disyaratkan untuk melakukan pekerjaan, kondisi kerja, keluaran kerja. Menentukan dimensi kinerja adalah unsur-unsur dalam pekerjaan yang menunjukkan kinerja. Secara umum, dimensi kinerja dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu hasil kerja, perilaku kerja, sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan.
Demikian video tentang mata kuliah administrasi gereja baru yang membahas ke-6 dimensi. Semoga penjelasan dari saya ini dapat menjadi kebutuhan bagi saya dan saudara-saudara sekalian dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemuda-pemudi gereja. Sekian dari saya, diucapkan banyak terima kasih. See you di video selanjutnya.